warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nur Alfia dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Kampus D. Berdirinya saya di sini untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester saya di semester 5, yaitu menjelaskan mengenai beberapa rangkuman singkat mengenai materi-materi yang sudah dijelaskan dari beberapa mata kuliah berikut ini. Berikut penjelasan singkat dari saya, mohon disimak ya. Selamat menyaksikan, terima kasih. Oke, baik teman-teman semua, kita masuk ke pengertian yang pertama, yaitu pengertian tes. Di dalam dunia pendidikan kita akan selalu membicarakan 3 hal, yaitu tujuan pendidikan, cara atau proses pencapaian tujuan pendidikan, dan yang ketiga adalah bagaimana mengukur tingkat pencapaian tujuan pendidikan yang telah dicanangkan. Cara untuk mengukur keberhasilan suatu proses pembelajaran dapat dilakukan melalui tes dan non-tes. Perbedaan utama antara tes dan non-tes terletak pada jawaban yang diberikan. Dalam suatu tes hanya ada kemungkinan benar atau salah, sedangkan untuk non-tes tidak ada jawaban benar atau salah, semuanya tergantung pada keadaan seseorang. Selanjutnya yaitu fungsi tes. Secara umum ada 2 macam fungsi yang dimiliki oleh tes, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat ukur bagi siswa. Dalam hubungan ini, tes berfungsi untuk mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai siswa setelah mereka mengikuti proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, sebagai alat ukur keberhasilan program pengajaran. Hal ini karena melalui tes akan diketahui sejauh mana pencapaian program pengajaran yang telah ditentukan. Next yaitu jenis-jenis tes. Secara umum tes dibedakan berdasarkan objek pengukurannya, yang dapat dibedakan menjadi 2, yaitu tes kepribadian dan tes prestasi. Tes kepribadian atau personality test yaitu tes yang dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan ciri-ciri seseorang yang paling tidak bersifat eksternal seperti gaya berbicara, cara berpakaian, nada suara, hobi atau kesenangan, dan lain-lain. Dan beberapa pengukuran yang termasuk dalam jenis tes ini dan banyak digunakan dalam pendidikan adalah pengukuran sikap, pengukuran bunga, pengukuran bakat, dan tes kecerdasan. Dan yang kedua ada tes hasil belajar atau achievement test. Di sini yang dimaksud adalah tes yang digunakan untuk menilai hasil pelajaran yang telah diberikan oleh guru kepada siswanya atau oleh dosen kepada siswanya dalam jangka waktu tertentu. Menurut fungsinya, tes hasil belajar dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu ada tes penempatan atau placement test, yaitu tes untuk mengukur kemampuan dasar yang dimiliki oleh seorang siswa. Kemampuan ini dapat digunakan untuk memprediksi kemampuan siswa di masa yang akan datang, sehingga dapat dibimbing, diarahkan, atau ditempatkan pada suatu jurusan yang sesuai dengan kemampuan dasarnya. Yang kedua ada tes diagnostik, yaitu merupakan tes yang dilakukan untuk mengetahui secara tepat jenis kesulitan yang dihadapi siswa pada suatu mata pembelajaran tertentu. Dengan mengetahui jenis-jenis kesulitan yang dihadapi siswa, maka akan dilakukan upaya lebih lanjut berupa pengobatan atau terapi yang tepat. Dan yang ketiga tes formatif, yaitu merupakan tes hasil belajar yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah terbentuk atau sesuai dengan tujuan pengajaran yang telah ditentukan setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Tes formatif juga bertujuan untuk mencari umpan balik yang kemudian hasil penilaiannya dapat digunakan untuk memperbaiki proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Dan yang terakhir yang keempat ada tes sumatif, yaitu tes yang dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sejauh mana penguasaan atau prestasi belajar siswa terhadap materi pembelajaran yang telah dipelajari. Tes ini mengukur keberhasilan belajar siswa secara keseluruhan. Materi yang diujikan adalah semua mata pelajaran dan tujuan pengajar dalam suatu program tahunan atau semester. Setiap mata pelajaran terwakili dalam butir-butir yang diujikan. Dan berikut ciri-ciri tes yang baik, yaitu suatu tes dapat dikatakan baik sebagai alat ukur apabila dapat memenuhi persyaratan suatu tes yang baik. Di antara persyaratan tes tersebut adalah yang pertama bersifat valid atau memiliki validitas yang cukup tinggi. Yang kedua, suatu tes dikatakan valid jika isi tes tersebut dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Artinya alat ukur yang digunakan sudah sesuai atau tepat.
Yang ketiga yaitu bersifat reliable atau memiliki reliabilitas yang baik. Reliabilitas seiring didefinisikan sebagai keandalan suatu teks dikatakan reliable jika tes yang diberikan berulang kali memberikan hasil yang sama, yang keempat bersifat praktis atau memiliki kepraktisan. Tes memiliki sifat praktis yaitu artinya praktis dalam hal perencanaan, pelaksanaan tes dan memiliki nilai ekonomis tetapi harus tetap mempertimbangkan kerahasiaan tes. Dan yang terakhir yang kelima yaitu ekonomis. Yang dimaksud ekonomis di sini adalah pelaksanaan tidak memerlukan biaya yang mahal, banyak tenaga dan waktu yang lama. Oke, baik teman-teman semua, saya rasa cukup penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penjelasan dan penulisannya. Mohon dimaafkan ya semuanya. Terima kasih yang sudah menonton. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.